teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama kami, yaitu analisis jabatan. Yaitu komponen yang paling penting adalah pekerjaan atau jabatan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan, sehingga organisasi perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Jadi, analisis jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesiskan data jabatan. Dan dari analisis jabatan kita dapat memperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan memuat keterangan yang singkat, padat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Kegunaan dari analisis jabatan: 1. Pengadaan tenaga kerja. 2. Pelatihan. 3. Evaluasi kinerja. 4. Penilaian prestasi. 5. Promosi dan transfer pegawai. 6. Organisasi. 7. Induksi. 8. Konsultasi. Selanjutnya, ada 4 macam informasi yang menjadi dasar analisis jabatan, yaitu yang pertama, analisis jabatan atau pekerjaan memberikan gambaran khusus tentang unsur-unsur jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, analisis jabatan atau pekerjaan mencatat syarat-syarat perorangan penting untuk masing-masing jabatan atau pekerjaan. Yang ketiga, analisis jabatan atau pekerjaan memberikan gambaran akan tanggung jawab dari pemegang jabatan atau pekerjaan. Yang keempat, analisis jabatan atau pekerjaan memberikan catatan tentang beberapa kondisi kerja yang penting. Saya akan menjelaskan tentang uraian jabatan. Adapun yang dimaksud tentang uraian jabatan adalah catatan yang sistematis dan teratur tugas dan tanggung jawab suatu jabatan yang didasarkan pada kenyataan 5W tambah 1H. Adapun manfaat uraian jabatan: yang pertama, memperjelas siapa yang bertanggung jawab. 2. Membantu karyawan memahami tugas. 3. Memberikan informasi tentang pengetahuan. 4. Membantu manajemen menganalisis serta menyempurnakan struktur organisasi. 5. Dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi jabatan. Unsur-unsur uraian jabatan. Yang pertama, identitas jabatan. Dalam identitas jabatan disebutkan nama jabatan yang kemudian akan dijelaskan dan dijabarkan pada kolom atau paragraf selanjutnya. Kedua, ringkasan jabatan. Dalam ringkasan jabatan akan dijelaskan mengenai apa saja yang akan dilakukan karyawan yang memegang jabatan tersebut secara menyeluruh. Ketiga, uraian tugas dan tanggung jawab diuraikan dan dituliskan secara paragraf maupun poin-poin tugas apa saja yang harus dilakukan dan tanggung jawab umum apa saja yang akan dipikul karyawan pada jabatan tersebut. 4. Tanggung jawab keatasan. Kemudian dijelaskan juga tanggung jawab apa saja yang akan dipikul karyawan terhadap atasan secara spesifik. Kelima, spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan merupakan syarat-syarat dari karyawan yang menepati jabatan tersebut, sehingga karyawan yang menepati jabatan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Baik teman-teman, kami akan lanjut ke poin ketiga, poin terakhir dari materi kami, yaitu spesifikasi jabatan. Nah, jadi spesifikasi jabatan adalah catatan yang menjelaskan persyaratan yang diperlukan seorang karyawan untuk memangku atau menempati jabatan tersebut. Lanjut lagi, umumnya suatu spesifikasi jabatan mengandung hal-hal antara lain. Yang poin pertama yaitu memuat tentang nama, kode, dan bagian. Di antaranya yaitu pendidikan, yang kedua tingkat kecerdasan minimum yang diperlukan, yang ketiga pengalaman yang berbeda, yang keempat pengetahuan dan keterampilan, yang kelima persyaratan fisik, yang keenam status perkawinan, yang ketujuh jenis kelamin, yang kedelapan usia, yang kesembilan kewarganegaraan, yang ke-10 kualifikasi emosi, dan yang ke-11
adalah kemampuan-kemampuan khusus lainnya. Selanjutnya, spesifikasi jabatan berisi tentang persyaratan kualifikasi individu sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu, di mana dalam spesifikasi jabatan terdapat pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lain yang mana individu harus menunjukkan kemampuan tersebut dalam pekerjaan. Selanjutnya, dengan pengetahuan dan pengalaman dapat diperoleh kemampuan dalam pekerjaan untuk persiapan spesifikasi jabatan. Kemampuan menunjukkan kecakapan individu secara umum dan karakter lain memungkinkan menjadi ciri personal individu atau motivasi positif dan dapat dikembangkan. Sekian.